Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi jumpa lagi di channel aku yaitu Anissa Dina Maharani. Dimana di sini kita akan belajar tentang pemrograman dengan cara yang mudah dan juga menyenangkan. Nah, jadi pernah nggak sih kalian merasa bingung antara memilih interface atau abstrak kelas dalam sebuah Java? Nah, jadi keduanya ini sering digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, tapi kapan sih kita harus menggunakan masing-masing ini? Nah, dan juga ada pertanyaan mana yang lebih fleksibel dan mana yang lebih cocok untuk kondisi tertentu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan utama antara interface dan juga abstrak class. Nah, jadi kapan nih kita harus menggunakan dari masing-masing? Terus abis itu, serta contoh kode penerapannya di dalam Java ini gimana nih? Nah, jadi jangan lupa tonton sampai habis ya, biar kalian gak ketinggalan. Nah, langsung aja di video pembahasannya. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu interface dan abstract class. Nah, di sini yang pertama itu ada interface. Interface itu adalah sekumpulan metode tanpa implementasi yang mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas yang menggunakannya. Dari dalam Java, interface itu dideklarasikan menggunakan keyword interface dan sebelum Java 8. Jadi hanya dapat berisi deklarasi metode tanpa implementasi. Lalu next. Nah, di sini ada abstract class. Abstract class itu adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung dan digunakan sebagai blueprint bagi kelas turunannya. Jadi dalam Java ini, kelas abstract class ini dideklarasikan menggunakan keyword abstract dan dapat berisi metode abstrak tanpa implementasi. Nah, maupun metode konkret atau dengan implementasi. Jadi berbeda dengan interface, abstrak class ini dapat memiliki atribut dengan berbagai akses modifier seperti private, protected, public. Nah, jadi sehingga lebih fleksibel dalam mengatur aksesibilitas data. Nah, jika kalian masih bingung nih, kita bisa dianalogikan yaitu sebagai interface. Interface itu kan blueprint kontak. Nah, jadi interface ini anggap aja seperti aturan lalu lintas. Jadi semua kendaraan, mobil, motor, bus itu harus punya gas, rem, dan juga setir. Nah, tapi bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi terserah pada kendaraan itu sendiri. Jadi interface itu sama aja menetapkan aturan tanpa menjelaskan cara menjalankannya. Lalu kalau misalnya abstract class itu atau kerangka dasar. Nah, di sini contohnya seperti kerangka mobil. Nah, misalnya semua mobil itu pasti punya roda sama mesin. Nah, mobil merek A itu bisa punya mesin listrik. Seperti mobil merek B itu, sementara mobil merek B itu pakainya bensin. Nah, jadi abstract class ini itu memberikan dasar. Jadi beberapa fitur yang sudah jadi tetapi harus dilengkapi oleh turunannya gitu. Nah, lanjut next. Nah, di sini ada perbedaan interface sama abstract class. Nah, kalau interface itu hanya berisi deklarasi metode atau tanpa implementasi sebelum Java 8. Lalu kalau yang kedua itu bisa memiliki default method dan static method sejak Java 8. Lalu yang ketiga itu menggunakan keyword interface. Yang keempat itu tidak bisa memiliki atribut kecuali static final atau konstanta. Yang kelima itu dapat mendukung multiple inheritance. Bisa diimplementasikan oleh banyak kelas. Yang keenam itu digunakan untuk mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas yang menggunakannya. Lalu perbedaan dari di sini ada perbedaan yang di abstract class. Kalau abstract class itu bisa memiliki metode abstrak tanpa implementasi maupun metode konkret dengan implementasi. Yang kedua itu ada menggunakan keyword abstract class. Yang ketiga itu bisa memiliki atribut dengan berbagai akses modifier, private, protected, dan juga public. Nah, di sini
yang keempat itu tidak mendukung multiple inheritance, hanya bisa diwarisi oleh satu kelas aja. Nah, jadi yang kelima ini digunakan sebagai blueprint bagi kelas turunannya. Nah, kapan nih kita bisa menggunakan interface dan abstrak kelas nih yang sering ditanyakan ya. Jadi pada saat gunain interface itu yang pertama jika semua metodenya itu harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Yang kedua itu ingin menerapkan multiple inheritance. Dan yang ketiga itu ingin mendefinisikan kontrak untuk kelas yang tidak berhubungan langsung. Nah, sedangkan kapan kalau misalnya abstrak? Nah, kalau abstrak ini yang pertama itu harus ada metode yang sudah memiliki implementasi default. Yang kedua itu hanya ingin single inheritance karena Java ini tidak mendukung multiple inheritance pada kelas. Dan yang ketiga adanya properti dan metode yang ingin diwarisi bersama. Nah, di sini abis ini saya akan memberikan contoh tentang penerapan interface dan abstrak dalam Java. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh penerapannya dalam kode Java. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari sebuah penerapan interface dan juga abstrak kelasnya. Jadi, pada kendaraan ini kita membuat sebuah interface kendaraan. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan menggunakan metode tanpa implementasinya. Jadi yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Jadi di sini void nyalakan mesin. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat kelas method untuk mengimplementasikan sebuah interface kendaraannya. Jadi yang pertama itu kita buatin kelas mobil implement dengan kendaraan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mengimplementasikan sebuah metode nyalakan mesin ini sesuai dengan kontrak pada interface kendaraannya ini. Nah, jadi di sini kita buat public void nyalakan mesin. Nah, lalu kita akan mengeluarkan sebuah system out untuk mengeluarkan atau menampilkan pesan saat sebuah metodenya dipanggil. Nah, lalu yang selanjutnya itu saya akan membuat sebuah kelas method untuk mengimplementasikan interface kendaraan lagi. Jadi di sini kita sama aja, yaitu kayak gini. Kita ubah aja jadi motor. Mesin motor menyala. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah kelas dari main. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membuat kelas utamanya, yaitu main ini untuk menjalankan programnya. Jadi yang pertama itu ada public static void main string
Selanjutnya itu kita akan membuat objek dari kelas mobil dan juga diimplementasikan sebagai sebuah tipe kendaraannya. Jadi di sini kita buat objeknya itu kendaraan mobil, lalu new mobil. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat objeknya lagi dari motor. Yaitu motor. Nah, selanjutnya itu kita akan memanggil sebuah metode untuk nyalakan pada masing-masing objeknya, yaitu mobil nyalakan mesin. Lalu mobil motor, yang ini motor berarti ya, motor nyalakan mesin. Nah, lalu kita compile. Nah, di sini jadi udah kehubung. Lalu kita klik nih kendaraannya. Lalu kita masukin di dalam mainnya ini new string. Lalu kita OK. Nah, maka akan menampilkan sebuah output, yaitu mesin mobil menyala dan juga mesin motor menyala. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sebuah interface dan juga abstract class. Nah, jadi berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita mendapatkan poin-poin pentingnya. Jadi yang pertama itu seperti interface. Nah, interface ini seperti aturan yang harus diikuti tanpa detail dengan cara kerjanya. Nah, sedangkan abstrak class ini adalah kerangka dasar yang bisa diwarisi dengan beberapa fitur bawaan. Nah, jadi itu poin pentingnya. Sekarang kalian udah pada paham kan kapan harus menggunakan sebuah interface atau abstrak class-nya ini? Nah, sekarang giliran kalian semua nih, coba kode yang memberikan contoh tadi seperti sebuah abstrak itu dan juga interface-nya. Dan kalian jika kebingungan bisa di komen ya. Lalu kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Nah, terima kasih. Happy coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.